Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pendidikan anak tunagrahita melalui video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus atau BABK dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mirna Afriani Lestari, MPD yang saya hormati. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1 yaitu ada Ade Ipan Firmansyah, Elizabeth Monik Stefani, Asri Saningrum, dan Disnawati. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita simak video pembelajarannya. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian tunagrahita. Menurut Moh Amin tahun 1995 halaman 20, istilah yang digunakan untuk menyebut anak tunagrahita cukup beragam. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang pernah digunakan misalnya lemah otak, lemah pikiran, lemah ingatan, retardasi mental, keterbelakangan mental, cacat grahita, dan tunagrahita. Adapun juga dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah mental retardation, mental deficiency, mentally handicapped, feeble-minded, mental subnormality. Nah, adapun juga istilah lain yang banyak digunakan adalah intellectually handicapped dan intellectually disabled. Dengan beragamnya istilah yang digunakan disebabkan oleh perbedaan latar belakang keilmuan dan kepentingan para ahli yang mengembangkannya. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pengertian dari tunagrahita itu sendiri. Contohnya, menurut AMD dalam Moh Amin tahun 1995 mendefinisikan bahwa tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu dengan IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan munculnya sebelum usia 16 tahun. Sejalan dengan definisi tersebut, adapun AFMR dalam Pimpian 1987 menggarisbawahi bahwa seseorang yang dikategorikan tunagrahita harus melebihi komponen keadaan kecerdasan yang jelas-jelas di bawah rata-rata, adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan dirinya dengan norma dan tuntutan yang berlaku di masyarakat. Nah, adapun juga menurut Endang Rohiyadi dan Zainal Alimin tahun 2005 menyebutkan bahwa tunagrahita berkaitan erat dengan masalah perkembangan kemampuan kecerdasan yang rendah dan merupakan sebuah kondisi. Hal ini ditunjang dengan pernyataan dari Crick dalam Muhammad Effendi tahun 2006, yaitu mental retarded is not a disease but a condition. Jadi dapat dipertegas bahwa tunagrahita merupakan suatu kondisi yang tidak bisa disembuhkan dengan obat. Mungkin cukup sekian pengertian dari tunagrahita. Klasifikasi anak tunagrahita. Pengklasifikasian anak tunagrahita itu penting dilakukan untuk mempermudah dalam menyusun program dan melaksanakan layanan pendidikan. Klasifikasi anak tunagrahita yang digunakan di Indonesia yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999. Yang pertama, tunagrahita ringan, IQ-nya 50-70. Dan yang kedua, tunagrahita sedang, IQ-nya 30-50. Yang ketiga, yaitu tunagrahita berat dan sangat berat, IQ-nya kurang dari 30. Selanjutnya, klasifikasi menurut AAMD Moh pada tahun 1995. Yang pertama, tunagrahita ringan atau mampu didik. Tingkat kecerdasan IQ-nya mereka berkisar 50-70. Tunagrahita ringan ini mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan mampu bekerja, mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan semi terampil dan pekerjaan sederhana.
Yang kedua, tunagrahita sedang atau mampu latih. Tingkat kecerdasan IQ-nya berkisar 30-50. Tunagrahita sedang ini dapat belajar keterampilan di sekolah untuk tujuan fungsional, mampu melakukan keterampilan mengurus dirinya sendiri, mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan. Yang ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat atau mampu semangat. Tingkat kecerdasan IQ-nya kurang dari 30, hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, berkomunikasi secara sederhana dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat terbatas. Selanjutnya, klasifikasi anak tunagrahita berdasarkan tipe-tipe klinis atau fisik menurut Mumpuniarti pada tahun 2007, yaitu Down syndrome atau mongolisme, terjadi akibat kerusakan kromosom. Anak tunagrahita jenis ini disebut demikian karena memiliki raut muka menyerupai orang Mongol dengan mata sipit dan miring, lidah tebal suka menjulur keluar, telinga kecil, kulit kasar, dan susunan gigi kurang baik. Berdasarkan tipe-tipe klinis atau fisik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kretin atau cebol. Anak ada gangguan hemoroid. Anak ini memperlihatkan ciri-ciri seperti badan gemuk dan pendek, kaki dan tangan pendek dan bengkok, kulit kering, tebal dan keriput, rambut kering, lidah dan bibir, kelopak mata, telapak tangan dan kaki tebal, pertumbuhan gigi terlambat. Yang kedua itu hidrocephalus. Terjadi karena cairan otak yang berlebihan. Anak ini memiliki ciri kepala besar, raut muka kecil, pandangan dan pendengaran tidak sempurna, dan mata kadang-kadang juling. Yang ketiga, microcephalus. Anak ini memiliki ukuran kepala yang kecil. Dan yang terakhir yaitu makrocephalus. Anak ini memiliki ukuran kepala yang besar. Saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik anak penyandang tunagrahita. Karakteristik penyandang tunagrahita terbagi menjadi 2, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Menurut James D. Page, beliau menguraikan karakteristik umum dari anak tunagrahita. Yang pertama itu adalah kecerdasan. Kapasitas belajar anak tunagrahita itu sangat terbatas. Mereka juga lebih banyak belajar dengan cara membeok atau meniru orang lain. Yang kedua itu ada sosial. Anak tunagrahita dalam pergaulannya, mereka mengalami permasalahan atau kesulitan. Mereka juga kesulitan dalam mengurus diri, memelihara, serta memimpin dirinya sendiri. Yang ketiga ada fungsi mental. Anak penyandang tunagrahita mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, pelupa, dan sukar mengungkapkan kembali suatu ingatannya. Mereka juga cenderung menghindari berpikir, serta kurang mampu mengasosiasikan dirinya. Yang keempat ada dorongan emosi. Kehidupan emosi anak penyandang tunagrahita terbilang lemah. Mereka juga jarang menghayati perasaan bangga, serta tanggung jawab dan hak sosial. Yang kelima itu ada organisme. Struktur dan fungsi organisme penyandang tunagrahita pada umumnya kurang dari anak-anak yang normal. Dapat berjalan dan berbicara di usia yang lebih tua dari anak-anak normal, serta sikap dan gerakannya terlihat kurang indah. Itu masa kanak-kanak. Dalam masa kanak-kanak, anak tunagrahita mudah dikenali daripada tunagrahita yang ringan. Tunagrahita ringan akan memperlihatkan ciri-ciri cepat mereaksi tetapi tidak tepat, tampak aktif, sehingga berkesan anak tersebut pintar, pemusatan perhatian yang sedikit, hiperaktif, bermain dengan tangannya sendiri, cepat bergerak tanpa memikirkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada masa sekolah. Ciri yang akan dimunculkan oleh anak tunagrahita itu yang pertama sulit belajar, yang kedua berprestasi kurang, 3 kebiasaan tidak baik, 4 perhatian yang mudah beralih, 5 kemampuan motorik yang kurang, 6 perkembangan bahasa yang buruk, dan yang terakhir itu kesulitan menyesuaikan diri. Indikator tunagrahita dalam masa perkembangan yang terakhir itu adalah masa puber.
Pertumbuhan fisik itu sesuai dengan anak normal, tetapi perkembangan pada cara berpikir dan kepribadian berada di bawah usianya atau tidak normal. Karakteristik anak tunagrahita ini antara lain lamban dalam mempelajari hal baru, kemampuan berbicara yang kurang, cacat fisik, kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri, tingkah laku dan interaksi yang tidak normal, serta tingkah laku yang kurang wajar dan terus-menerus. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Karakteristik yang kedua itu adalah karakteristik khusus. Menurut Wardani tahun 2002 dalam Aprianto tahun 2012 halaman 36 mengemukakan karakteristik anak tunagrahita menurut tingkat ketunagrahitaannya. Yang pertama itu karakteristik tunagrahita ringan. Meskipun tidak dapat menyamai kemampuan anak normal, mereka masih dapat berbicara, menulis, membaca, dan berhitung dengan sederhana. Serta yang kedua ada karakteristik tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran akademik seperti anak normal lainnya. Namun, mereka masih bisa memiliki potensi untuk mengurus dirinya sendiri, mengerjakan sesuatu dengan rutin, serta masih dapat dilatih untuk berkawan dan mengikuti kegiatan. Ketiga, ada tunagrahita berat atau sangat berat. Anak tunagrahita berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara dirinya sendiri dan tidak dapat membedakan mana yang membahayakan dan mana yang tidak membahayakan. Mereka juga tidak dapat berbicara, walaupun bisa berbicara, mereka hanya mampu mengucapkan kata-kata yang sederhana. Yang terakhir ada karakteristik tunagrahita dalam masa perkembangan. Triman Prasdio dalam Aprianto tahun 2012 mengelompokkan indikator tunagrahita berdasarkan masa perkembangan. Yang pertama itu ada masa bayi. Para ahli mengemukakan bahwa ciri-ciri bayi tunagrahita adalah tampak mengantuk, apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis, sekalinya menangis, bayi tersebut akan menangis dengan terus-menerus, terlambat duduk, terlambat berbicara, serta terlambat berjalan. Tujuan pendidikan anak tunagrahita dikemukakan oleh Sohairi HN tahun 1980. Itu ada 3 tujuan pendidikan anak tunagrahita. Yang pertama itu tujuan pendidikan anak tunagrahita ringan. Lalu yang kedua itu tujuan pendidikan anak tunagrahita sedang. Lalu yang ketiga itu tujuan pendidikan anak tunagrahita berat dan sangat berat. Yang pertama, tujuan pendidikan anak tunagrahita ringan adalah agar dapat mengurus dan membina diri, lalu dapat bergaul di masyarakat, dan agar dapat mengerjakan sesuatu bekal hidupnya. Lalu yang kedua itu tujuan pendidikan anak tunagrahita sedang. Di sini tuh anak tunagrahita dapat mengurus diri seperti makan, minum, berpakaian, dan kebersihan badan, lalu dapat bergaul dengan anggota keluarga dan tetangga, serta dapat mengerjakan sesuatu secara rutin dan sederhana. Lalu yang terakhir itu tujuan pendidikan anak tunagrahita berat dan sangat berat ini, anak dapat mengurus diri secara sederhana. Yang dimaksud sederhana itu memberi tanda atau kata-kata apabila menginginkan sesuatu seperti makan, lalu dapat melakukan kesibukan yang bermanfaat. Misalnya itu seperti mengisi kotak-kotak dengan paku, lalu dapat bergembira, seperti berlatih mendengarkan nyanyi, menonton TV, menatap mata orang yang berbicara dengannya. Jenis layanan pendidikan anak tunagrahita ada 3. Yang pertama itu tempat dan sistem layanan pendidikan anak tunagrahita. Nah, menurut Endang Rosyadi dan Zainal Alimin, ada beberapa pendidikan dan layanan untuk anak tunagrahita. Yang pertama itu tempat khusus atau sistem segregasi. Nah, sistem layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan normal. Tempat pendidikan yang termasuk sistem segregasi ini ada 5. Yang pertama itu sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Sekolah khusus untuk anak tunagrahita disebut sekolah luar biasa C atau SLBC, dan sekolah pendidikan luar biasa C atau SPLBC. Nah, murid yang ditampung di tempat ini khusus atau jenis kelainan, atau ada juga khusus melihat berat dan ringannya kelainan. Lalu yang kedua itu sekolah dasar luar biasa atau SLDB.
SDLB di sini berdiri sendiri dan hanya menampung anak tunagrahita usia sekolah dasar. Model ini dibentuk agar mempercepat pemerataan kesempatan belajar bagi anak luar biasa. Biasanya kurikulum yang digunakan di SDLB adalah kurikulum yang digunakan di SLB untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Lalu ada yang kelas jauh. Kelas jauh adalah lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak tunagrahita yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Lalu ada guru kunjung. Nah, berdasarkan klasifikasinya, terdapat anak-anak tunagrahita yang mengalami kelainan berat sehingga tidak memungkinkan untuk berkunjung ke sekolah khusus. Oleh karena itu, guru berkunjung ke tempat anak tersebut dan memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu yang terakhir itu lembaga perawatan atau institusi khusus. Lembaga perawatan ini disediakan untuk anak tunagrahita yang tergolong berat dan sangat berat. Biasanya anak tunagrahita berat dan sangat berat menderita penyakit di samping ketunagrahitaannya. Lalu ada sekolah umum dan sistem integrasi terpadu. Nah, sistem integrasi memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita belajar, bermain, atau bekerja sama dengan anak normal. Ada beberapa tempat pendidikan yang termasuk sistem integrasi. Yang pertama itu kelas biasa tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru. Nah, anak tunagrahita yang dimasukkan ke kelas ini adalah yang paling ringan atau ketunagrahitaannya. Mereka tidak memerlukan bahan khusus atau guru khusus. Lalu yang kedua itu kelas biasa dengan guru konsultan. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak normal di bawah pimpinan guru kelasnya. Sekali-sekali guru konsultan datang untuk membantu guru kelas dan memahami masalah anak tunagrahita dan cara menanganinya. Lalu yang ketiga itu kelas biasa dengan guru kunjung. Biasanya guru kunjung mengajar anak tunagrahita apabila guru kelas mengalami kesulitan dan juga memberi petunjuk atau saran kepada guru kelas. Guru kunjung memiliki jadwal tertentu. Lalu yang keempat itu kelas biasa dengan ruang sumber. Ruang sumber adalah ruangan khusus yang menyediakan berbagai fasilitas untuk mengatasi kesulitan belajar anak tunagrahita. Kelima, kelas khusus sebagian waktu. Kelas ini berada di sekolah biasa dan menampung anak tunagrahita ringan, tingkat bawah atau tunagrahita sedang tingkat atas. Apabila menyulitkan mereka belajar di kelas khusus dengan bimbingan guru pendidik luar biasa. Lalu yang keenam itu kelas khusus. Kelas ini juga berada di sekolah biasa yang berupa ruangan khusus untuk anak tunagrahita. Nah, biasanya anak tunagrahita sedang lebih efektif ditempatkan di kelas ini. Lalu ada yang ketiga itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini sejalan dengan perkembangan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Terdapat kecenderungan baru, yaitu model pendidikan inklusif. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh menghilangkan labilisasi anak dengan prinsip education for all. Layanan pendidikan inklusif diselenggarakan pada sekolah reguler. Lalu ada ciri khusus dan prinsip khusus layanan sesuai dengan anak tunagrahita. Nah, ciri khusus dan layanan yang sesuai dengan anak tunagrahita menurut Reshadi tahun 2005 itu yang pertama itu bahasa yang digunakan, dua penempatan anak tunagrahita di kelas anak. Tunagrahita ditempatkan di bagian depan kelas dan berdekatan dengan anak yang kira-kira hampir sama kemampuannya. Lalu yang ketiga itu ketersediaan program khusus di samping ada program umum yang diperkirakan semua anak di kelas itu dapat mempelajarinya. Lalu sedangkan prinsip khusus layanan yang sesuai dengan anak tunagrahita itu yang pertama itu prinsip skala perkembangan mental. Lalu yang kedua prinsip kecekatan motorik. Yang ketiga itu prinsip keperagaan. Keempat itu prinsip pengulangan. Yang kelima prinsip kolerasi. Yang keenam prinsip maju berkelanjutan. Dan ketujuh prinsip individualisasi.
ayahku. Nih, dengarkan ya, ini bacakan ya. Mana lihat? Lihat. Nih, judulnya ayahku. Pinjam dulu, pinjam. Namaku Putu. Ayahku bernama Pak Made. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah bekerja mencari nafkah. Ayah selalu membimbing kami. Kami semua sayang ayah. Ayah siapa deh? Aku sayang ayah kita. Nih, selanjutnya ayo tirukan. Coba Dede tirukan, Dede pintar. Ayah, ayah, ya, pintar. Yang ini Putu. Ya tiru. Putu. Ini Fajar. Mana Fajar mana? Fajar mana? Fajar mana Fajar? Ini siapa? Ibu. Ini Fajar. Iya. Selanjutnya, nah sekarang kita menulis ya, menebalkan. Mau menulis menebalkan? No. Kenapa no? Nulis yuk. Menebalkan tulisan ayah iya ini berpelukan dengan ayah. Iya. Kita menebalkan tulisan ini. Yang pertama ada ayah. Terus ke bawah. Hebat. Terus. Dede mau minum dulu. Minum, sini ibu buka ya. Minum, ibu buka ya. Sama ibu ya. Ibu ya sama ibu. Nah, sekarang pelajarannya matematika. Lihat. Ini gambar lingkaran. Satu lagi, lihat. Segitiga. Ini sama enggak? Sama. Kalau ini sama enggak? Enggak. Coba sama Dede tebali titik-titiknya. Gambar lingkarannya tebali. Iya. Melingkar itu. Namanya lingkaran. Nah. Lanjut, buka. Lihat. Oh, di sini perbandingannya nih, lihat. Pusing. Lihat, ini gambar lingkaran. Mana? Lihat di sini. Gambar lingkaran yang mana? Ini apa ini? Oh, gitu. Oh, lingkaran yang ini. Iya, segitiga yang ini. Ini terbalik. Di sini. Sama ibu dulu, terbalik dulu. Ntar sama Dede dipertebal ya. Stop. Lingkarannya. Iya, bentar sama ibu dulu ya. Nah. Lingkarannya ada 1. Ke bawah lihat, ada 2. 2 tangannya gimana 2? 2 tangannya gimana? Pintar. Ada 3.
3. Ini tuh angka 3. Satu lagi bisa nggak? 3. Lagi. 1. Pintar. Tepuk tangan. Tepuk tangan, tos. Tos. Ini tos dulu. Tos. Sudah. Capek nggak? Enggak. Hebat. Udah capek ya. Isinya sama Dede masukin ke tas. Masukin. Iya, masukin. Bukunya masukin. Bisa nggak diseleting tasnya? Sama Dede? Seleting deh. Terus. Berdoa dulu, siap berdoa. Oh begini. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesimpulannya, menurut Muhammad tahun 1995 halaman 20, istilah yang digunakan untuk menyebut anak tunagrahita cukup beragam. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang pernah digunakan misalnya lemah otak, lemah ingatan, lemah pikiran, dan lain-lain. Adapun juga dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah mental retardation, mental deficiency, mentally handicapped, dan lain-lain. Adapun juga klasifikasi menurut AMD dalam Muhammad tahun 1995 ada 3, yaitu tunagrahita ringan dengan IQ 50-70, tunagrahita sedang dengan IQ 30-50, tunagrahita berat dan sangat berat IQ-nya kurang dari 30. Adapun juga jenis layanan pendidikan bagi anak tunagrahita. Pendidikan anak tunagrahita bukanlah program pendidikan yang seluruhnya terpisah dan berbeda dari pendidikan umum. Anak tunagrahita sangat memerlukan pendidikan serta layanan khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, seperti tempat khusus atau sistem segregasi, sekolah umum dengan sistem integrasi terpadu, dan pendidikan inklusif. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang pendidikan anak tunagrahita. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah menonton. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.